Ya, balik lagi di PSR. Udah lama nggak nge-review film lagi. Kali ini akhirnya setelah PPKM selesai dan ada film Shang-Chi. So, this is the review of Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Oke, langsung cut to the point aja. Karena secara plot pasti teman-teman udah tahu Shang-Chi itu film tentang apa dan lanjutin dari franchise apa ya. So, langsung aja plus minusnya. Kali ini gue sama Monfan yang biasa teman-teman nonton di Zoom Avengers, a creator of TikTok TikTok creator. Maksudnya saudara, iya. Oke, langsung cut to the point aja. Oke. Gimana Shang-Chi menurut lo? Menurut gue secara budaya, cultural, itu tuh Shang-Chi ini tuh dapat banget. Dan kalau dibandingkan dengan film Disney yang Mulan, itu jauh berbeda. Kalian jangan jadikan Mulan itu standar. Enggak, ini Shang-Chi udah melebihi hal itu. Dan bagi gue film ini menggunakan sisi kebudayaan itu untuk mendukung plotnya, bukan kebalikannya. Jadi plot dibikin terus baru semua unsur budaya dimasukin, enggak. Ini tuh semua kayak udah direncanakan dengan baik. Selain itu bapaknya ganteng. Tony Leung ya. Wenwu-nya ganteng dan itu menurut gue nilai plus. Yeay. Kalau teman-teman mungkin udah baca beberapa review PSR, gue nggak jauh berbeda sih dengan review yang ada di tulisan itu. Dari apa korelasinya dengan wuxia kalau kita compare dengan film-film wuxia pada umumnya. Tony Leung, jebolan Wong Kar-wai, the best banget as a villain di situ. Benar-benar multidimensional karakter di mana gue bisa comparing dengan villainnya seperti kayak pertama kali gue ngeliat Thanos ya. Turn out ternyata Destin Daniel Cretton sebagai sutradara bisa ngedirect sebuah film martial arts dengan CGI fantasi yang oke juga gitu. Gue agak skeptik pertama kali gitu karena secara filmografi dia nggak gitu banyak, nggak film yang cukup oke ya. Ya mungkin gue nggak tahu juga film-film media gitu. Simu Liu sebagai Shang-Chi the best juga karakternya, nggak nyangka bisa dibawa ke level itu. Dengan plot yang padat tapi bisa dapet nih karakter developmentnya, termasuk sama adeknya juga si Xu Liang gitu. Dan Katie-nya juga pasti. Betul, Katie-nya meskipun sebagai companion doang ya. Iya, tapi dia tetap ada karakter developmentnya dan itu bagus loh. Jadi padat filmnya, nggak kosong. Soundtracknya dari 88 Rising, Rich Brian. Sayangnya nggak ada lagunya Nicki di situ ya. Ada ya? Tapi mungkin bukan lagunya Nicki, tapi ada Nicki juga ikut nyanyi gitu. Iya, maksudnya nggak ada Nicki, nggak masuk di filmnya itu soundtracknya. Gue tahu dia nyanyi gitu. Jadi si Mandarin ini tuh emang kelihatannya dimasukin ke dalam film ini tuh bukan secara asal-asalan. Dia walaupun menurut gue rada nggak berguna itu karakternya, tapi tetap menghibur dan memiliki fungsi sedikit gitu. Dan berpartisipasi, dia nggak cuma tag along doang. Iya, dia comedy device yang ngelanjutin one shot kan untuk ngasih tahu bahwa ini tuh continuity dari Iron Man 3 ya gitu. Betul. Meskipun Iron Man 3 sebenarnya bisa berdiri sendiri stand alone tanpa menghubungkan ke Avengers and stuff gitu. Tapi ya dimasukin juga dan comedy device-nya juga cocok lah, nggak cuma asal kayak plot device tapi memang ada purpose-nya. Iya. Di situ dia jadi juru kunci makhluk ayam babi itu. Ngomong-ngomong makhluk ayam babi, kita sekarang masuk ke CGI-nya. Mungkin salah satu kekurangan gue adalah CGI. Jadi dari awal sampai pertengahan sampai mungkin 3/4 akhir film itu, gue agak worry sama CGI-nya. Si ayam babi itu juga CGI-nya nggak oke menurut gue. Tapi ternyata begitu final battle si muncul naga-naga dan si wyvern itu luar biasa sekali gitu. Gue expect The Eternals bakal kayak gitu sih nanti levelnya gitu. Eternals lebih dari itu. Karena jujur nih ya, gue nggak tahu sih. Mungkin masalah CGI lo lebih ngerti ya. Tapi gue sangat ter-amazed sama CGI airnya. Menurut gue tuh bagus banget. Gue malah enggak loh. Masa? Kelihatan banget malah menurut gue. Gue merasa itu mesmerizing gitu loh. Kalau dilihat tuh kayak apa ya, nggak tahu, kayak iklan skincare mungkin ya. Tapi nggak tahu deh. Tapi gue merasa itu kayak amazing gitu loh. Kayak bisa diatur-atur gitu. I see. Secara plot juga menarik, nggak typical hero's journey, dibuka dengan origin dari si Wenwu itu sendiri, terus langsung bener-bener dipatahin langsung ke karakter utamanya, kita dibikin wandering around ya. Jadi biasanya kan
cerita dulu latar belakang baru cerita jagoannya kemana, karena kita udah tahu nih oh bakal diserang bokapnya segala macam, tapi enggak, kita dibikin wandering around, jadi back and forth gitu. Nah iya betul. Timelinenya back and forth, kita diceritain, dijelasin along the way gitu, jadi kayak ngelengkapin pieces of puzzle. Ya, itu menurut gue cara storytelling yang menarik sih. Bahkan tuh sempet gue tuh di pertengahan film gue tuh sempat meragukan ini si Won-woo tuh emang dia lagi kepengen jahat atau karena dia bucin. Jadi sepanjang film itu tuh gue meragukan di antara dua itu, apakah dia tuh masih ada sisi-sisi jahatnya, sebenarnya dia punya plot sendiri pengen menguasai dunia atau kayak gimana gitu, ataukah dia emang bucin gitu karena dia melakukan ini semua karena cinta gitu. Ternyata udah terbukti dia tuh sebenarnya bucin. Tadi kan kita ngomongin prosnya nih, kalau kita jabarin intinya kita semua suka lah dengan plotnya ya, karakternya, plotnya, koreografinya, action sequence-nya gitu. Meskipun menurut gue masih bisa di-push lagi sih, tapi karena ini memang wuxia banget, jadi martial arts dan koreografi dancingnya itu yang memang sangat the beautifulness of martial artsnya itu memang yang sangat dikedepankan, jadi nggak bisa expect kayak the red sikat-sikatannya gitu. Kalau gue tadi kan ngomong consnya adalah CGI, kalau lu apa consnya? Consnya menurut gue di sini ada satu bagian dimana gue merasa kayaknya nggak perlu gitu loh, yaitu kenapa si Won-woo mau ngajak Katie ke markasnya Ten Ring buat apa? Itu kayak menurut gua masalahnya dia kan dengan keluarganya. Katie ini jadi kayak aksesoris atau kayak gimana gitu. Karena kalau gua lihat scene setelahnya emang si Katie ini dipakai untuk menceritakan kisah tentang kenapa dulu ada Mandarin dan apa filosofi tentang nama dan bla bla blanya gitu ya kan. Cuma selain dari itu gua nggak melihat urgency buat apa Katie dibawa ke situ gitu. Kayaknya memang bakal di set sebagai sidekick deh. Kayaknya gue nggak tahu nih, baru belum riset. The Wong to the Doctor Strange. Jadi ini kayak Katie-nya Shang-Chi gitu kayak maksudnya. Yes. Itu aja kali ya. Kalau mau discussion lebih lanjutnya nanti kita bikin di Zoom Avengers. Oh iya. Emang terlalu dalam. Gue ngasih first impression aja, reviewnya gimana. Overall sih dari gue nggak jauh berbeda sama tulisan-tulisan dari teman-teman PSR. So gitu aja. Mungkin kita nilai aja. Nilai dari gue mungkin 8,5/10. Kalau lu berapa? 9 dari 10 deh. Satunya karena Katie itu udah. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.